PCOS? Mengapa PCOS penting diketahui prevalensi dan dampaknya terhadap wanita usia subur? Baik, jadi PCOS adalah gangguan hormon pada wanita usia subur yang ditandai dengan gangguan menstruasi dan kelebihan androgen. Dampak dari kelebihan androgen ini yaitu akan diproduksinya kantong berisi cairan di ovarium yang menyebabkan sel telur tidak dapat berkembang sempurna dan gagal dilepaskan, atau disebut anovulasi. Penting bagi kita untuk membedakan ovarium normal dengan ovarium yang terkena PCOS. Pada ovarium normal, sel telur berkembang, lalu matang dalam folikel, dan akhirnya dilepaskan pada saat ovulasi. Folikel yang kosong ini berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Sedangkan pada ovarium yang terkena PCOS, banyak terdapat folikel-folikel kecil dan sel telur tidak akan matang dengan sempurna, sehingga tidak terjadinya ovulasi. Folikel-folikel ini akan berubah menjadi kista dan tidak akan terbentuknya korpus luteum. Sedangkan ciri-ciri ataupun gejala PCOS itu ada 6. Yang pertama, periode menstruasi tidak teratur. Yang kedua, banyaknya kista dalam ovarium. Yang ketiga, munculnya jerawat. Yang keempat, pertumbuhan rambut berlebih yang disebut hirsutisme. Yang kelima, perubahan warna kulit menjadi lebih gelap yang disebut acantharis nigricans. Dan yang keenam, perubahan suasana hati. Penting bagi kita untuk mengetahui gejala awal PCOS dan tidak mengabaikan perubahan pada siklus menstruasi ataupun gejala hormonal lainnya. Dorong untuk mendapat bantuan medis apabila ada kekhawatiran. Setelah kita mengetahui pengenalan dan gejala dari penyakit PCOS, kita juga harus tahu apa sih penyebab penyakit PCOS itu. Sebenarnya, belum diketahui secara pasti apa sih penyebab dari penyakit PCOS itu, tetapi diduga ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, kelebihan hormon insulin. Jika tubuh sudah resisten terhadap insulin, maka pankreas itu akan memproduksi insulin lebih banyak. Nah, insulin yang tinggi itu akan memicu ovarium menghasilkan hormon androgen atau hormon yang laki-laki secara berlebihan, dan hal itu akan mengganggu proses pematangan sel telur dan menyebabkan gejala dari PCOS. Selain itu, ada faktor genetik. Jika ada keluarga yang memiliki riwayat PCOS, maka kemungkinan untuk terkena PCOS-nya lebih tinggi. Nah, teman-teman, PCOS itu nggak cuma bisa didiagnosis hanya karena menstruasi yang tidak lancar atau tidak teratur atau jerawatan aja gitu, tapi diperlukan juga kombinasi gejala seperti hasil pemeriksaan fisik, darah, USG untuk benar-benar memastikan. Nah, jangan mendiagnosis sendiri-sendiri ya. Sangat penting banget untuk konsultasi ke tenaga medis untuk hasil yang benar-benar akurat, oke? Selanjutnya ada tata laksana non-farmakologis. Yang pertama adalah dengan diet sehat. Kita harus memperbanyak makan sayuran hijau seperti brokoli, terus bayam, terus makan buah-buahan yang rendah glikemik seperti apel, pir, lalu perbanyak makan tuna, salmon yang kaya akan omega 3. Kurang-kurangin makan makanan fast food, gorengan, margarin, soda, dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus melakukan olahraga secara teratur, minimal 150 menit per minggu untuk intensitas sedang seperti jalan, bersepeda ringan, terus bisa juga melakukan olahraga dengan intensitas tinggi 60 menit per minggu seperti berenang misalnya. Halo sahabat sehat, nah sekarang yuk kita kenali tata laksana PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi tata laksana PCOS itu disesuaikan dengan gejala dan rencana kehamilan. Untuk kamu yang ingin hamil biasanya diberikan obat seperti Clomifen atau Letrozole. Nah itu tuh untuk merangsang ovulasi. Bila ada resistensi insulin, dokter bisa ditambahkan dengan metformin. Jika belum merencanakan kehamilan, pilihan obat bisa berupa dengan pil KB kombinasi untuk mengatur siklus haid dan menurunkan hormon androgen atau progestin untuk menstruasi tidak teratur. Nah, untuk gejalanya itu seperti bulu berlebih atau jerawat itu digunakan spironolactone atau finasteride.
Jika obat tidak berhasil, maka bisa dilakukan dengan cara tindakan bedah seperti ovarian drilling, tapi ada risiko seperti kerusakan ovarium. Nah, komplikasi PCOS bisa berupa haid tidak teratur, jerawat, obesitas, resistensi insulin, hingga resiko diabetes tipe 2, gangguan kesuburan juga, bahkan kanker endometrium. Nah, hati-hati juga nih dengan interaksi obat dan makanan. Contohnya itu ada di metformin, itu sebaiknya tidak dikonsumsi dengan alkohol atau makanan yang tinggi lemak. Terus ada spironolakton yang harus dihindari dengan makanan tinggi kalium, dan pil KB bisa kurang efektif jika dikonsumsi bersama obat TB atau epilepsi. Nah, yang gak kalah penting juga nih adalah gaya hidup sehat dengan cara mengurangi karbohidrat dan memperbanyak vitamin D, rutin olahraga, terus tidur yang sangat cukup dan mengelola stres gitu kan. Jadi jangan lupa juga untuk kontrol rutin ke dokter, patuh minum obat, dan cari komunitas yang bisa mendukung kamu. PCOS itu bisa ditangani asal kamu konsisten.